Oke, jadi kami dari kelompok 1 akan membahas beberapa hal mengenai perang dingin. Yang pertama, apa sih pengertian perang dingin itu? Perang dingin adalah konflik politik dan militer yang terjadi antara dua kekuatan besar di dunia setelah Perang Dunia II. Konflik ini terjadi antara blok barat dan blok timur, yang masing-masing dipimpin oleh dua negara besar yang memiliki ideologi yang berbeda. Konflik ini terjadi selama 44 tahun sejak 12 Maret 1947 dan berakhir pada 26 Desember 1991. Perang ini disebut Perang Dingin karena tidak pernah ada peperangan fisik antara kedua negara tersebut. Berbeda dengan perang-perang lainnya yang melibatkan senjata, Perang Dingin yaitu persaingan dalam hal politik, ekonomi, dan propaganda. Nah, setelah kita mengetahui apa sih perang dingin itu, kalian tahu nggak negara mana aja yang terlibat dalam perang dingin? Jadi, negara yang terlibat dalam perang dingin yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Negara yang terlibat dalam perang dingin. Banyak negara terlibat dalam perang dingin, tetapi dua kekuatan utamanya adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain itu, banyak negara lain memilih pihak yang mereka dukung dalam konflik ini. Beberapa negara Eropa Barat bersekutu dengan Amerika Serikat, sementara beberapa negara Eropa Timur bersama dengan Uni Soviet. Bagaimana terjadinya perang dingin? Seperti apa perang dingin itu? Perang dingin muncul sebagai akibat dari perbedaan ideologi yang dianut oleh dua negara adidaya dunia, yakni Amerika Serikat yang menjadi pemimpin blok barat dan Uni Soviet yang menjadi pemimpin blok timur. Inilah alasan mengapa perang dingin identik dengan perbedaan ideologi. Perang dingin dilakukan melalui persaingan politik, ekonomi, dan militer antara kedua blok. Kedua blok saling berusaha untuk memperluas pengaruhnya di seluruh dunia dan memperkuat kekuatan militer mereka. Persaingan ini meliputi perlombaan senjata nuklir, propaganda, dan dukungan terhadap negara-negara yang memiliki ideologi yang sama. Meskipun tidak pernah mencapai tahap perang terbuka antara kedua blok, konflik ini lebih banyak terjadi dalam bentuk persaingan dan konfrontasi politik, ekonomi, dan militer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak perang dingin bagi Indonesia dan dunia. Dampak positif perang dingin bagi Indonesia. Ada 4 dampak positif yang muncul akibat perang dingin bagi Indonesia. Berikut penjelasannya. 1. Pasar bebas. Munculnya globalisasi ekonomi merupakan dampak positif dari perang dingin. Yang kedua, perkembangan kekuatan militer. Perseteruan dan konflik mengakibatkan perkembangan kekuatan militer sehingga persenjataan dan kekuatan militer semakin membaik. Ini merupakan dampak positif dari perang dingin berikutnya. Yang ketiga, kemajuan sains teknologi yang semakin pesat. Kemajuan dalam sains dan teknologi yang semakin pesat di Indonesia merupakan dampak positif dari perang dingin. Hal ini juga membuat beberapa negara berlomba-lomba menjadi pembuat roket sebagai bukti perkembangan teknologi yang semakin baik. Yang keempat, lahirnya HAM. Munculnya HAM menjadi dampak positif dari perang dingin yang membuat rakyat percaya bahwa masing-masing orang berhak mendapatkan hak asasi yang dibentuk dalam perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan kebebasan individu. Dampak negatif perang dingin bagi Indonesia. Yang pertama, masuknya ideologi asing. Salah satu dampak negatif dari perang dingin yaitu masuknya ideologi asing. Ideologi yang ada di Indonesia adalah sesuatu yang muncul dari aspek psikologi, budaya, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, ideologi asing seharusnya tidak diadopsi di Indonesia. 2. Tidak stabilan politik. Kekuatan negara ada pada kekuatan kedaulatan yang dijaga dengan baik oleh rakyat. Selain itu, perlu juga tetap menjaga stabilitas politik antara bangsa. Jika tidak dilakukan, maka ketidakstabilan politik bisa muncul dalam suatu negara yang merupakan dampak negatif dari perang dingin. Dampak positif dan negatif dari perang dingin bagi dunia. Dampak positif. 1. Bidang ekonomi. Perang dingin berdampak positif pada ekonomi dengan investasi modal ke negara-negara yang upah buruhnya masih relatif rendah untuk mendapatkan keuntungan besar, mendorong pertumbuhan ekonomi dan munculnya globalisasi ekonomi seperti kasus penggabungan mata uang di Eropa menjadi euro.
2. Bidang militer. Karena adanya rasa iri antara negara-negara berseteru mendorong peningkatan persenjataan, memacu persaingan senjata, dan memotivasi pengembangan pertahanan negara masing-masing. Dampak negatif. 1. Bidang politik. Amerika dan Uni Soviet saling berusaha merebut pengaruh kepada negara-negara lain supaya berada di pihaknya. Amerika mengembangkan paham demokrasi kapitalis dan Uni Soviet mengembangkan paham sosialis komunis. Puncak memanasnya politik di dunia adalah dibangunnya tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Akibat perbedaan paham, Jerman Barat berkembang pesat menyebabkan migrasi dari Jerman Timur. Uni Soviet mendukung pembangunan tembok Berlin sebagai simbol perang dingin. 2. Bidang ekonomi. Amerika dan Uni Soviet memberikan bantuan atau pinjaman ke negara-negara sasaran. Amerika yang menjadi negara kaya banyak memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara Eropa Barat. Sehingga keadaan di Eropa semakin memanas, karena di Eropa Timur juga menerima bantuan dari Uni Soviet. Oke teman-teman, jadi yang terakhir kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam Perang Dingin. Bagaimana ya sikap Indonesia dalam menghadapi Perang Dingin ini? Bagaimana perang Indonesia dalam Perang Dingin? Memihak salah satu negara atau tidak? Peran Indonesia dalam Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, Indonesia memilih bersikap netral dengan tidak memihak blok Barat ataupun blok Timur. Sikap tersebut dipilih karena Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Politik bebas aktif merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada 2 September 1948. Maksud dari politik luar negeri bebas aktif adalah Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri terhadap konflik internasional demi membantu terwujudnya perdamaian dunia. Konsep politik luar negeri bebas aktif di Indonesia ditawarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidatonya Mendayung di Antara Dua Karang pada 2 September tahun 1948 di depan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Muhammad Hatta menyampaikan bahwa Indonesia semestinya bisa menentukan sikap sendiri dalam menghadapi konflik politik internasional saat itu. Politik Indonesia bebas aktif artinya Indonesia dapat secara bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya sendiri dalam menghadapi permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada kekuatan manapun. Usaha Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia ditunjukkan dalam beberapa peran. Penjelasan peran dari masing-masing. 1. Aktif dalam gerakan non-blok. Peran aktif dalam gerakan non-blok mencakup menjaga netralitas politik dan tidak berpihak dalam konflik-konflik internasional, mendukung perdamaian dunia, serta bekerja sama dengan negara-negara non-blok lainnya untuk mencapai tujuan bersama seperti pencegahan perang dan pengurangan ketegangan global. 2. ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional yang memiliki peran utama dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Perannya mencakup memfasilitasi dialog dan diplomasi antara anggotanya, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, serta meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Awe berapa toca? Hancur.